should take it slow. Yo what's up guys, welcome back my channel, kembali lagi YouTube saya Yoga AF. Di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian sebuah tutorial bagaimana cara kita menyelesaikan tugas Excel atau kita belajar Excel menggunakan bantuan ChatGPT. Saya sudah sering membuat sebuah tutorial Excel, bahkan ada kelas Excel yang saya buat ya isinya cuma 2 video, dan juga ada beberapa tutorial Excel hingga 1 jam kalian bisa keterima bekerja. Nah, di sini juga saya membuat tutorial Excel di mana kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT untuk kita menyelesaikan rumus-rumus atau soal-soal yang ada di Excel menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, caranya gimana? Jangan lupa kalian subscribe di bawah, kalian aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial dan tips and trik yang menarik di setiap minggunya. Langsung yang pertama kita buka ChatGPT ya, linknya kalian pasti sudah tahu karena sudah saya sering share atau sering bikin tutorial dari ChatGPT. Nah, di sini saya menyediakan sebuah Excel ya, yaitu latihan soalnya. Dimana case yang pertama kita akan menentukan bagaimana kita menentukan jumlah penjualan, rata-rata penjualan, penjualan terbesar dan sales dengan penjualan terbesar, gitu ya. Nah, kita langsung saja buka ChatGPT. Cara menyelesaikannya adalah misalkan kita langsung kata kunci ya. Kita memiliki data karyawan dan penjualan ya, dari C3 ya, dari C3 dan apa ini C19. Nah, bagaimana cara kita menghitung jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan penjualan terbesar, gitu guys. Kita langsung aja. Saya memiliki data Excel penjualan di kolom C3 sampai C19. Bagaimana cara saya menentukan ya sesuai dengan instruksi ini jumlah penjualan, kemudian rata-rata penjualan, kemudian apa ini penjualan terbesar. Nah, karena kita memiliki sales, jadi kita ditambah di sini. Saya memiliki data Excel penjualan di kolom C3. Saya memiliki data Excel penjualan di kolom C3 sampai C19. Bagaimana cara saya menentukan jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan penjualan terbesar? Nah, seperti ini ya. Kita coba seperti ini. Enter. Apakah Excel bisa atau ChatGPT itu bisa membantu kita untuk menentukan jumlah penjualan yang terbesar? Adalah yaitu pertama kita menggunakan sum ya, sum C3 19. Kita langsung copy aja rumusnya ya, seperti ini. Nih ya, kalian lihat, yaitu kita sudah ditentukan yaitu ada rumus C3 sampai 19. Jadi kita langsung copy, langsung kita paste di sini sama dengan paste, enter. Yes. Nah, langsung kita lihat sesuai ya. Oke, sesuai. Kemudian di sini ada rata-rata penjualan, kita copy ya, kemudian kita sama dengan paste, enter. Nah, sudah sesuai. Kemudian penjualan terbesar adalah rumusnya pakai max ya, max C3, kita copy sama dengan enter. Sudah selesai. Nah, Bang, ini kok gampang banget seperti ini ya. Yang terpenting adalah kalian itu mengetahui kata kunci yang ingin kalian kerjakan. Jadi misalkan kalian itu lupa dengan rumusnya, kalian bisa meminta bantuan dari ChatGPT seperti ini. Nanti ChatGPT akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, terus di sini ada tambahan sales dengan penjualan terbesar. Kita buat lagi di sini. Saya memiliki data sales dengan data karyawan. Saya memiliki data Excel karyawan dan masing-masing penjualan dari karyawan. Nah, karyawan. Dan rumusnya bagaimana
cara saya mengetahui sales atau karyawan sales saja ya guys ya, data sales dan masing-masing penjualan dari sales. Bagaimana cara saya mengetahui sales dengan jumlah penjualan terbesar. Data yang saya miliki ada 2 kolom dari B3 sampai C19. B3 sampai C19. Enter. Kita coba. Apakah untuk mengetahui data sales penjualan dalam kolom B3 Anda memiliki langkah-langkah tersebut dengan judul total penjualan. Nah, kita pakai indeks guys. Ini. Berikut kita coba dengan rumus penemukan sales dengan jumlah terbesar adalah kita menggunakan rumus indeks. Kita copy coba ya. Dan kita paste di sini, enter. Tidak berjalan guys ya. Indeks itu sepertinya dia tidak ada di sini. Coba indeks. Oh, ada guys. Kita lihat dulu apakah ini tidak berjalan di sini atau memang ada kesalahan dalam rumus. B3. Oke, kita lihat karena kita tidak pakai titik koma seperti ini. Ya, kemudian ini lagi kita tidak pakai titik koma seperti ini. Kemudian ini lagi kita harus pakai titik koma. Enter. Nah, di sini ya, kalian lihat itu masih NA. Kenapa? Karena dia kurang tepat, guys. Ini B3 B19, tapi di sini D3 D19. Harusnya itu adalah C3 C19 guys ya. C3 C19. Nah, maka akan muncul Nani Purnamasari. Di sini saya salah ketik sepertinya. Harusnya di sini adalah B3 dari C19. Tapi di sini perintahnya adalah muncul D3 dari D19. Harusnya kalian tinggal sesuaikan aja dengan kolom, karena di sini nggak ada D3, maka dia ganti dengan C19 gitu. Nah, berarti untuk mencari data sales dengan penjualan terbesar, rumusnya adalah menggunakan yang namanya indeks dan match. Nah, apa itu rumus indeks dan match? Nah, di sini sudah dijelaskan. Salin rumus D3 sales ketik. Nah, rumus tekan enter. Sekarang E3 akan menampilkan sales dengan penjualan terbesar. Pastikan menyelesaikan tentang sel B3 dan D19 sesuai dengan data penjualan yang file Anda. Nah, di sini ChatGPT juga sudah bilang, dia itu sudah bilang untuk menentukan datanya itu harus sesuai dengan yang ada gitu. Nah, kalau kalian bingung apa sih rumus indeks dan match, kalian tinggal ketik aja rumus indeks dan match itu untuk apa di Excel. Nah, seperti ini. Nanti akan dijelaskan oleh ChatGPT. Dalam Excel, fungsi indeks dan match digunakan bersama-sama untuk mencari nilai dalam tentang data tertentu. Berikut penjelasan singkat tersebut. Nah, kalian bisa baca-baca di sini. Fungsi indeks mengembalikan nilai dari tentang sel atau array yang berdasarkan nomor baris kolom. Jadi kita bisa belajar menggunakan ChatGPT ini dan kita belajar satu persatu gitu. Nah, kalau sudah case yang pertama, kita bisa selesaikan dengan case yang kedua. Nah, di sini ada rumus, yaitu kita harus menggunakan mencari nama depan dan nama belakang ya. Berarti kita ketik aja, saya memiliki data nama depan dan nama belakang. Bagaimana cara saya menentukan nama depan saja dengan rumus Excel. Nama depan saja sebelum spasi dengan rumus Excel. Contohnya seperti ini, enter. Nah, kita lihat untuk memisahkan nama dari
nama belakang Excel dengan rumus, Anda dapat menggunakan rumus MIT ya. Ada rumus MIT, ada rumus find. Nah, find itu adalah mencari kata spasi. Di sini ada rumus anggaplah nama berada di sel A1, maka left A. Berarti ini kita copy, guys. Nah, kita paste di sini. Nah, di sini kalian lihat di sini salah karena ya ini kan harus titik koma ya, karena format dari komputer saya sendiri sih, guys. Nah, ini harus titik koma, enter. Nah, di sini masih value. Kenapa? Karena A1-nya tidak ada ya. Kita melihat bahwasanya di sini adalah dia berada di posisi B3. Maka ini diganti oleh B3. B3. Ini juga kita ganti B3. Nah, jadi kita sesuaikan. Nah, di sini sudah muncul Umi. Nah, gini ya, kita tinggal paste aja rumusnya, langsung jadi, guys. Nah, kalian tinggal sesuaikan kolom dengan kalian baca di sini. Contohnya, anggaplah nama berada di sel A1. Berarti kalau di sini kan A1-nya kosong nih. Dia ada di B3, maka kita pilih B3. Tuh. Nah, di sini juga dijelaskan apa itu rumus left, apa itu rumus mid, apa itu rumus find. Rumus left adalah memotong bagian kiri, rumus find adalah mencari karakter ya, entah itu spasi atau huruf, dan rumus mid adalah dia memotong bagian tengah. Kalian kalau tidak mau menggunakan left, kalian bisa menggunakan mid. Nah, sekarang kita harus mencari yang nama belakang. Nah, di sini kalian lihat menggunakan fungsi toTest, anggaplah nama B1. Nah, apakah ini bisa menggunakan rumus mid ya? Kita coba, kita copy, kita taruh di sini. Apakah dia berhasil menggunakan rumus mid ya, tentang kita mencari nama belakang. Ini kita ganti dengan B3. Nah, di sini dia tetap masih dengan nama depan ya. Kita langsung aja tambahin dengan nama bagaimana dengan rumus mengambil nama belakang. Nah, seperti ini. Dia akan langsung menjelaskan untuk mengambil data dari nama belakang ya, kalian bisa menggunakan huruf mid dan juga kalian bisa menggunakan huruf right atau rumus right. Di sini mid yang tadi tengah, right adalah pemotongan dari kiri ke kanan. Kita copy, kita paste di sini ya. Rumusnya kita copy, kita paste, enter. Nah, di sini masih ada error. Kita titik koma lagi, ini B3 ya. Kalian harus sesuaikan dengan data. Ingat, kita tidak bisa langsung ngeplek, guys. Apa itu bahasa istilahnya? Kita langsung copy paste jadi enggak. Kita harus sesuaikan datanya aja. Untuk rumusnya biar dipikirkan oleh ChatGPT. Jadi kita hanya menentukan hasil datanya yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Case 1, case 2 sudah teratasi masalahnya menggunakan bantuan dari ChatGPT. Nah, berikutnya adalah case 3, di mana kita akan menentukan nilai apabila skor ini lebih dari apabila nilai 80 ya. Apabila nilai 80 ini maka nilainya B. Apabila dia lebih dari 91 maka nilainya C. Kalau nanti nilainya antara 0 sampai 7 maka nilainya C. Nah, biasanya kan kalau kita sudah paham Excel ini menggunakan rumus if. Kita nggak tahu nih ChatGPT dia akan menggunakan rumus seperti apa. Jadi kita langsung ketik aja. Saya memiliki data nilai ya. Data nilai di D3, data nilai Excel di D3. Saya ingin menentukan nilai apabila nilainya lebih ya dari 80 maka nilainya adalah B ya, di sini B. Jika nilainya lebih dari
91. Oh, sorry. Di sini saya ingin menentukan nilai apabila nilainya lebih dari saya ingin menentukan nilai apabila nilainya antara 71 sampai 90, maka nilainya adalah B. Jika nilainya lebih dari 91 sampai 100, maka nilainya A. Dan apabila nilainya antara 0 sampai 70, maka nilainya C. Rumus Excel seperti apa yang harus saya gunakan? Enter. Kita hanya merangkai sebuah kata-kata. Kita lihat apakah hasil teks kita itu berhasil. Di sini kalian sudah lihat di mana yang pertama kita sudah mengetahui untuk menentukan nilai berdasarkan kriteria disebutkan Excel menggunakan if. Anggaplah nilai berada di sel D3 di sel E3. Nah, gunakan rumus tersebut. If D391, fungsi if pertama memeriksa apakah nilai D3 lebih besar atau sama dengan 91. Jika benar, kembaliannya adalah A. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka fungsi if kedua lebih dari 71, maka nilainya B. Selain itu, maka dia nilainya adalah C. Nah, kita coba apakah rumus ini berjalan ya. Kita coba di sini. Nah, ini kita ganti seperti biasa. Ingat ya, kalian tidak bisa paste karena ini tergantung format komputer, guys. Jadi format komputer ada yang bisa pakai koma, ada yang bisa pakai titik koma. Enter. Nah, maka dia nilainya B. Apakah benar? Ketika 80, maka nilainya dia adalah B. Kita lihat copy ke bawah. 45 nilainya C, 67C, 92A, 23C, 95A, 80B, 90B ya, 75B dan 6. Benar, jawabannya itu sudah benar. Berarti ChatGPT ini pandai gitu guys ya. Pandai merangkai kata-kata. Nah, yang terakhir adalah case keempat. Nah, sini ini agak rumit. Jadi saya memberikan sebuah instruksi sendiri ya, aku tuliskan. Cari jenis kelamin customer dari nomor pemesanan di sel C14. Jika nomor pemesanan tidak ketemu, maka tampilkan data tidak ada. Jadi ini adalah instruksi yang saya buat untuk kita bisa membaca ini. Sebetulnya kalau kita sudah ahli Excel kan kita mikirnya ini kita tinggal pakai rumus VLOOKUP atau pakai if juga bisa. Tapi kan pada dasarnya siapa tahu kita bisa belajar hal-hal baru yang kita tidak mengerti tapi ChatGPT mengerti. Nah, kita langsung copy aja instruksi ini. Nah, seperti ini. Enter. Cari jenis kelamin. Untuk mencari jenis fungsi VLOOKUP berikut rumus. Nah, if error VLOOKUP C14. Nah, kalian bisa baca ini ya. Untuk mencari jenis kelamin customer berdasarkan nomor pemesanan dalam Excel, Anda dapat menggunakan fungsi if dan fungsi VLOOKUP. Berikut adalah rumus yang dapat Anda gunakan. If error VLOOKUP C14 A2B10 2 false data tidak ada. Nah, A2B10 ini adalah data yang kita pakai guys ya. Jadi kita copy aja ini. Kita paste di sini. Nah, karena ini harus pakai sama dengan kok sama dengan titik koma, kita pakai titik koma. Enter. Bentar. Oh, ini masih ada titik koma. Harus ini. Nah, kenapa kok data tidak ada? Karena kita salah ngebloknya. Harusnya kita sudah benar ini C14. Tapi data yang kita pilih berada di B2. Maka ini kita tulis B2. Nah, B2 sampai berapa? Sampai E13. Nah, kita hanya menyesuaikan datanya guys. Nah, E12. Nah, antara ini kita tinggal sesuaikan saja. Nah, kita tekan enter. Jawabannya adalah SD. Apabila kita ganti ini menjadi 200, maka jawabannya data tidak ada. Nah,
Kurang lebih seperti itu dalam kita mengerjakan case-case Excel menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, menurut aku guys ya, dengan ada ChatGPT tiada yang tidak mungkin. Maksudnya dalam pengoperasian hal-hal yang ingin kita ketahui, ChatGPT bisa membantu kita. Jadi gak ada istilahnya kita males belajar, males mengerjakan sesuatu. Padahal dengan zaman sekarang, dengan zaman yang sudah canggih menurut saya daripada zaman saya dulu SMA ya, menggunakan ChatGPT ini sangat bisa membantu kita sekali, asalkan kita tidak gaptek teknologi. Karena dengan ChatGPT kalian itu pasti bisa berkembang, bisa mengasah ilmu ya, meskipun lebih dipermudah oleh ChatGPT, tapi setidaknya kalian tidak boleh hanya berpatokan langsung dengan ChatGPT. Kalian harus terus berkembang dengan adanya teknologi yang sekarang ini semakin wah gila ya, dunia ini semakin cepat berkembang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tutorial dari saya. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, kalian komen, kalian subscribe jika ilmu yang saya berikan ini sangat bermanfaat dan jika bisa membantu kalian di dunia pekerjaan, dunia perkuliahan, atau dunia-dunia yang sedang kalian hadapi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Enjoy your life and goodbye.